Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfar Muti Yasmin, nomor absen 35 dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah buku ciptaan salah satu penulis terbaik di Indonesia, Terelie, yaitu Sunset dan Rosie. Novel ini menceritakan tentang persahabatan antara Tegar, Rosie, dan Nathan. Novel ini diterbitkan oleh Mahaka Publishing pada tahun 2011 dan memiliki 427 halaman. Pada awalnya, novel ini berjudul Sunset bersama Rosie, tapi kemudian berubah menjadi Sunset dan Rosie. Tegar dan Rosie merupakan teman sepermainan sejak mereka berusia 10 tahun. Tegar banyak menghabiskan waktunya bersama perempuan itu, hingga tanpa ia sadari, ia memiliki perasaan lebih terhadap perempuan itu. Tegar pun mengajak Rosie untuk mendaki Gunung Rinjani. Ia berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rosie di gunung itu. Tegar juga mengajak Nathan yang merupakan sahabatnya sejak kuliah. Tanpa Tegar sadari, kalau Nathan juga ternyata menyimpan yang sama kepada Rosie. Namun, sebelum Tegar berhasil mengungkapkan perasaannya kepada Rosie, Nathan telah lebih dulu melakukan itu. 6 bulan setelah wisuda, Nathan dan Rosie memutuskan untuk menikah. Sedangkan Tegar pergi menghilang dari kehidupan kedua sahabatnya itu. 5 tahun Tegar menghabiskan hari-harinya dengan gila kerja. Hal itu pun menjadikannya sebagai seorang pria yang sangat sukses. Ia melakukan hal itu agar ia dapat menghilangkan Rosie dari pikirannya. Tak tahu apa yang terjadi, pada suatu hari, Rosie dan Nathan menemukan alamat apartemen Tegar. Mereka pun berkunjung dengan dua anak mereka, Anggrek dan Sakura, ke Jakarta. Dari situlah sebuah penerimaan menghampiri Tegar. Tegar menerima bahwa kebahagiaan Rosie dan Nathan merupakan kebahagiaannya juga. Tetapi, semua kebahagiaan dan penerimaan itu musnah bersama dengan meledaknya bom di Jimbaran, Bali. Saat itu, Rosie dan Nathan bersama keempat anak mereka, Anggrek, Sakura, Jasmine, dan Lily, sedang berada di Jimbaran untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Bom tersebut merenggut nyawa Nathan dan membuat Rosie menjadi gila sehingga ia harus dirawat di salah satu shelter yang berada di Bali. Tegar yang merupakan satu-satunya sahabat mereka pun bersedia untuk tinggal di Gili Trawangan untuk mengurus keempat anak Rosie dan mengurus resort milik keluarga Rosie. Hal itu membuatnya harus membatalkan pertunangannya dengan Sekar, seorang wanita yang ia cintai setelah Rosie, seorang wanita yang sangat mengerti kisah hidupnya. Tapi ia teramat mencintai keempat anak Rosie, sehingga ia bersedia untuk melakukan itu. Hingga suatu hari, saat Tegar menghadiri acara resital biola Sakura di Jakarta, Tegar memutuskan untuk menemui Sekar yang pada saat itu akan bertunangan dengan seorang pria yang tidak dicintainya dan mengajaknya untuk melaksanakan pernikahan itu. Pernikahan yang sudah tertunda selama 2 tahun. Novel ini memiliki tema persahabatan yang dikolaborasikan dengan percintaan, kesabaran, dan kesempatan. Dengan berlatar tempat di Jakarta, Gili Trawangan, dan Denpasar, novel ini sukses membawakan suasana bahagia, sedih, dan mengharukan. Novel ini juga memiliki alur campuran, sehingga menjadikannya lebih menarik. Karena menurut saya pribadi, saya lebih menyukai novel yang memiliki alur campuran. Tokoh-tokoh dalam novel ini antara lain ada Tegar, seorang yang sangat mencintai Rosie dan keempat anak Rosie, sahabat Tegar dari mereka berusia 10 tahun, Nathan, suami Rosie yang telah meninggal, sekaligus sahabat Tegar, Sekar, tunangan Tegar yang sangat mencintainya, Anggrek, Sakura, Jasmine, dan Lily, keempat anak Rosie dan Nathan, dan juga Oma, seseorang yang sudah dianggap orang tua sendiri bagi Tegar, Rosie, dan Nathan. Novel ini sangat menarik untuk dibaca. Bahasa yang digunakan pun cukup mudah untuk dipahami, tapi memiliki banyak makna kehidupan. Novel ini juga menggambarkan Gili Trawangan dengan sangat jelas, sehingga pembaca dapat membayangkan latarnya dengan sangat baik. Kekurangan dari novel ini berada pada endingnya. Endingnya sedikit menggantung. Diceritakan bahwa Tegar dan Sekar akhirnya memutuskan untuk menikah. Tetapi Sekar menyuruh Tegar untuk menikahi Rosie, karena Sekar sadar hanya Rosie lah wanita yang dicintai Tegar. Tetapi Tegar tidak mengiyakan ataupun menolak permintaan dari Sekar. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di kehidupan Tegar. Kisah-kisah yang dapat memberikan kita pemahaman dan pelajaran baru. Kisah-kisah yang diisi dengan kepolosan dan candaan anak-anak. Kisah yang membuat kita dapat mengerti tentang kesempatan dan keputusan. Novel ini juga sangat inspiratif. Bisa menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa kesedihan yang kita alami saat ini
dapat berarti bahwa banyak kebahagiaan yang menunggu. Kita hanya butuh kesabaran dan kekuatan dalam menjalaninya. Kesempatan akan selalu ada selama kita yakin. Ia akan datang jika waktunya tepat. Kehilangan orang yang kita cintai bukan berarti kita harus terus larut dalam kesedihan dan menganggap itu sebagai sebuah akhir. Percayalah, mungkin itu memang yang terbaik. Teruslah bangkit karena banyak kebahagiaan yang menunggu. Dan memaafkan memang sudah seharusnya dilakukan, walaupun itu menyakitkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.